Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai satu kejadian aneh, lucu, dan bikin ngakak. Kenapa? Karena teman-teman, masjid begitu banyak. Tempat ibadah mereka begitu banyak dan mereka bebas untuk mendirikannya. Bebas juga teman-teman sekalian ya untuk beribadah, tidak ada yang larang mereka. Tapi yang satu ini bikin geram, lucu. Justru sholat di depan gereja HKBP yang sedang berlangsung ibadahnya gitu loh. Jadi di dalam ada ibadah memuji Tuhan, tapi seorang muslim ini dia sholat di depan atau di halaman gereja HKBP tersebut ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk memastikan hal ini, mari kita tonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Perhatikan teman-teman sekalian. Jadi di depan gereja loh ya, dia sholat gitu. Ya orang Kristen tidak ganggu. Menurut keterangan, kejadian ini terjadi di HKBP Pardamaian Medan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat dan saksikan bersama. Ini bukan berita hoax, tapi ini sebuah kejadian yang baru-baru terjadi, teman-teman sekalian. Ini aneh sekali ya, sholat di depan gereja. Kalau kita lihat selama ini mereka sholat di trotoar gitu ya, ada ibadah di situ. Bahkan di tengah-tengah jalan juga ada pernah itu beredar video itu, mereka sholat di situ. Dan teman-teman kalau kita melihat masjid begitu banyak, tempat ibadah mereka banyak, musola banyak gitu ya. Ya jadi justru ini cari masalah. Cari masalahnya dia sholat di depan gereja teman-teman sekalian. Ya seakan-akan tidak punya tempat tinggal. Ya tempat sholat maksudnya ya. Seakan-akan mereka tidak punya tempat ibadah sehingga mereka harus ibadah di jalanan, harus ibadah di gereja dan macam-macam. Ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian apa motivasinya. Yang pertama kalau bukan demi cari popularitas supaya viral. Kedua, mungkin punya tujuan tertentu. Mendoakan gereja tersebut supaya gereja tersebut itu meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam gitu ya. Mereka doakan dia sholat di situ. Ini kan tanah Tuhannya katanya gitu ya. Bisa jadi minta supaya orang-orang kafir yang dalam gereja ini ya mereka menyembah Tuhan yang benar, yaitu percaya kepada nabinya dan juga Allah SWT gitu ya. Mungkin ini motif-motifnya teman-teman sekalian ya. Kita bisa saja berandai-andai, kita saja bisa berkomentar hal itu ya. Kenapa? Karena ya apa motivasinya teman-teman sekalian? Beribadah di depan gereja. Yang sementara orang-orang Kristen sedang beribadah ya di dalam gereja dan dia malah beribadah di teras gereja atau di halaman gereja. Ini lucu bin ajaib. Nah, memang begitulah teman-teman sekalian ya. Kalau orang Kristen yang
mungkin ibadah di jalan ya, seperti yang kita lihat juga beberapa media sosial ya, ada orang Kristen beribadah, akhirnya beribadah di pinggir jalan pakai tenda. Kenapa? Karena memang rumah ibadah mereka ya, gereja sedang disegel, ataupun tempat ibadah mereka seperti ruko sudah ditutup, sudah didemo. Ya mau tidak mau teman-teman sekalian tidak punya tempat ibadah lain. Nanti kalau ibadah di rumah-rumah jemaat, nanti dibilang juga, ini nggak ada izinnya, ini bukan gereja, kenapa kamu ibadah di sini gitu. Ya suka tidak suka ya, orang Kristen akhirnya ibadah di trotoar atau mungkin di pinggir jalan, memang dengan tujuan supaya jadi viral dan cepat diselesaikan persoalan yang sedang menimpa tempat ibadah mereka. Jadi itu hal yang wajar. Nah, kalau seandainya Muslim, ya seperti Bapak tadi yang sholat di depan gereja, ini bukan karena tidak ada tempat ibadah, bukan karena disegel masjidnya, dilarang atau dibongkar masjidnya, tidak, ya tidak sama sekali itu. Pasti ada U di balik B. Nah teman-teman sekalian, mari tetap kuat iman kita, sekalipun kita dihakimi, terus dikafirkan, terus dihina, mari kita tetap saja mengampuni, mengasihi, ya, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi saya dan teman-teman semua. Oleh karenanya tetap beriman, tetap percaya kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekalipun banyak pencobaan dan ujian kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.